Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amai Dori Febrianti dengan NIM 23111024440012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum geologi teknik yang dimana kami diberi tugas untuk menganalisis kestabilan lereng menggunakan file DXF, yang dimana data-data sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Yang akan dianalisis adalah analisis kestabilan lereng berdasarkan skenario, yaitu penambangan turun 5 meter, penambangan turun 10 meter, dan penambangan turun 20 meter. Jadi, saya akan menganalisis menggunakan data sekunder yang akan saya analisis dengan menggunakan software slide. Berikut ini adalah tampilan dari software slide. Langkah-langkah untuk menganalisis kestabilan lereng menggunakan file DXF itu, yang pertama kita klik tulisan file, lalu import DXF. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini ada berbagai macam tampilan untuk memasukkan file DXF yang akan kita gunakan saat ini, yaitu external boundary dan juga material boundary. Tetapi yang lebih dahulu itu ada di external boundary. Apa sih bedanya external boundary dan material boundary? Jadi external boundary itu adalah batas dari luar sectionnya, sedangkan material boundary itu adalah batas material yang di dalam sectionnya. Jadi kita klik tulisan external boundary terlebih dahulu. Nah, berikut ini ada 3 penambangan turun. Jadi saya akan membuatkan contoh tutorial analisis dengan memakai yang turun 10. Lalu kita klik open. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik file, lalu import, kemudian import DXF, dan setelah itu kita klik yang material boundary. Klik import, kemudian kita masukkan yang turun 10 juga. Nah, jadi external boundary itu adalah batas luar dari sectionnya. Nah, ini dia batas luarnya. Nah, kalau material boundary itu dia batas material di dalam sectionnya. Berikut ini batas material di dalam sectionnya. Setelah itu kita klik tulisan analisis, lalu project setting. Nah, di dalam tampilan project setting ini ada berbagai macam seperti general, method, groundwater, transient, statistik, random number, design, advanced, serta project summary. Nah, yang bakal kita ubah di sini adalah di bagian method dan juga groundwater. Di method ini kita menggunakan 2 metode, yaitu Bishop dan juga metode Coordinary, sesuai dengan panduan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Lalu di groundwater itu metodenya kita ubah menjadi RU, lalu klik OK. Nah, kalau sudah begitu kita ke Word terlebih dahulu. Kita bagi 2 aja tampilannya agar memudahkan. Nah, setelah begini tampilannya untuk memudahkan kita, kemudian kita klik properti, lalu define material. Nah, seperti apa yang dibilang tadi, bahwasanya kita ini menggunakan data sekunder. Jadi kita mengikuti tabel material yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini material 1 dan material lainnya juga sama, berisi name, color, height, lalu unit weight, lalu strength type, yang isinya ada mob column, selalu strength parameter yang di sini ada cohesion dan juga P, lalu di water parameter berisi RU volume, dan untuk pengisian nama ini kita ikuti saja dengan yang tabel yang ada di tabel material ini, dan kita menyesuaikan saja. Di sini kita ketik topsoil, lalu warnanya kita pilih warna oranye.
Dan unique white kita menyesuaikan saja dengan yang ada di sini. Lalu strength type-nya dengan yang ada di sini sama semua more column, jadi tidak perlu diisi. Kemudian ada stripe parameter. Di bagian cohesion itu kita isi 50 dan di P kita isi 26. Selanjutnya di RU volume ini 0, jadi kita tidak perlu mengisi. Nah, kita lanjut, kita ketik Gravelly Sandstone, kemudian di warnanya ini terlihat warna pink tapi ada jaring-jaringnya, jadi kita klik warna pink, lalu untuk jaring-jaring kita pilih di head. Lalu untuk pengisian unique weight-nya seperti yang tadi, kita ikutin yang di table. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, jikalau di sini 15.9 kita tidak bisa menggunakan koma, karena kalau kita menggunakan koma itu bakal nggak ke deteksi. Jadi kita di sini mengganti komanya menjadi titik. Nih, jikalau kita menggunakan koma menjadi input error, jadi kita menggunakan titik. Nah, selanjutnya kita ikuti lagi dengan yang ada di table ini untuk pengisiannya. Nah, untuk pengisian material-material lainnya itu juga sama seperti dengan yang tadi, kita tinggal menyesuaikan aja dengan yang ada di table. Nah, kalau semua materialnya sudah kita isi, kita klik OK, lalu begini tampilannya. Selanjutnya kita sesuaikan lagi dengan model yang ada di Word ini. Kita sesuaikan lagi warna-warnanya. Untuk mengubah warna-warnanya kita klik kanan, lalu assign material, lalu kita tinggal menyesuaikan warna-warnanya seperti yang ada di Word. Kita zoom untuk mengklik lebih detail warna-warnanya agar tidak salah klik warna. Nah, begini tampilannya jika sudah semua sama dengan yang ada di Word. Nah, kalau sudah semua kita besarkan layar slide. Nah, setelah seperti ini kita klik surface, lalu surface option. Nah, di bagian surface type ini ada circular, kita klik OK. Kemudian kita surface lagi, kita pencet auto grid, kita klik OK. Kemudian kita compute, kita save terlebih dahulu sebelum interpretasi, dan kita beri nama turun 10. Oke, selanjutnya kita save. Nah, kalau kita sudah compute dan save, kita klik interpret. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini itu adalah hasil dari metode ordinary dan Bishop. Selanjutnya kita tambahkan tabelnya dengan mengklik tools, lalu add tools, kemudian material properties. Nah, kita klik di bagian material ini, klik sekali, kemudian ini kita klik sekali, lalu kita menyesuaikan aja mau ditaruh di mana.
Berikut ini adalah hasil dari analisis kestabilitas lereng, yaitu dengan penambangan turun 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Dan di video sebelumnya itu adalah tutorial bagaimana menganalisis kestabilan lereng menggunakan file DXF, yang dimana saya mengambil satu pembangunan turun yaitu 10 meter sebagai contoh untuk video tutorial menganalisisnya. Dan ini adalah hasilnya, dimana turun 5 meter, 20 meter, dan 10 meter. Jadi setelah membuat video tutorial, saya akan menjelaskan skenario, setelah itu kesimpulan. Jadi untuk skenario dari penambangan turun 5 meter, 10 meter, dan 20 meter itu adalah model lereng disusun berdasarkan kondisi stratigrafi aktual yang terdiri dari beberapa lapisan material, yaitu ada topsoil, kemudian ada gravelly sandstone, kemudian ada siltstone yang berwarna hijau, ada clay stone, kemudian ada clean sand, dan yang berwarna hitam itu merupakan coal atau batu bara. Jadi setiap lapisan itu dimodelkan menggunakan parameter mekanika tanah dan batuan dengan kriteria kekuatan Morkolom, meliputi berat isi, kohesi, dan sudut geser dalam sesuai dengan data pada model. Nah, analisis kestabilan lereng ini dilakukan dengan menggunakan dua metode keseimbangan batas, yaitu ada metode Bishop dan metode ordinary. Nah, kedua metode tersebut itu digunakan untuk memperoleh nilai faktor keamanan lereng serta membandingkan hasil analisis guna meningkatkan tingkat keandalan evaluasi. Kondisi muka air tanah itu tidak dimasukkan dalam model RU, sehingga analisis mempresentasikannya kondisi kering. Selanjutnya kita masuki kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu ada penambangan turun 5 meter dengan nilai faktor keamanan lereng yang diperoleh dengan menggunakan metode Bishop. FK-nya itu sebesar 1,66. Sedangkan dengan metode ordinary, FK yang kita peroleh itu adalah 1,53. Kedua nilai faktor keamanan tersebut lebih besar dari nilai minimum yang disyaratkan. FK-nya itu kurang lebih 1,3 untuk lereng tambang terbuka, sehingga secara umum lereng berada dalam kondisi stabil. Perbedaan nilai faktor keamanan antara kedua metode terjadi karena metode Bishop mempertimbangkan keseimbangan momen secara lebih rinci dibandingkan metode ordinary. Bidang gelincir kritis teridentifikasi berkembang melalui lapisan dengan sifat mekanika relatif lebih lemah dan mengikuti arah kemiringan lapisan material yang menunjukkan potensi kelongsoran bertipe longsoran rotasi. Penurunan elevasi lereng sebesar 5 meter tidak menyebabkan kondisi kestabilan, namun tetap menurunkan margin keamanan lereng sehingga perlu dilakukan pengendalian geoteknik secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke turun 10 meter. Jadi nilai faktor keamanan yang diperoleh menggunakan metode Bishop, FK-nya itu sebesar 1,66, sedangkan menggunakan metode ordinary, FK-nya itu 1,53. Nilai faktor keamanan dari kedua metode tersebut masih berada di atas nilai faktor keamanan minimum, FK kurang lebih 1,3, yang umumnya dipersyaratkan untuk lereng tambang terbuka, sehingga lereng dikategorikan dalam kondisi stabil. Perbedaan nilai faktor keamanan antara metode Bishop dan ordinary disebabkan oleh perbedaan asumsi perhitungan gaya antara irisan, di mana metode Bishop memberikan hasil yang relatif lebih konservatif. Bidang gelincir
kritis berkembang melalui lapisan dengan sifat mekanika relatif lebih lemah dan mengikuti arah kemiringan lapisan yang mengindikasikan potensi longsoran rotasi. Penurunan elevasi lereng hingga 10 meter tidak menyebabkan kestabilan lereng secara signifikan, namun mengurangi margin keamanan sehingga pengendalian geoteknik dan pemantauan lereng tetap diperlukan. Selanjutnya di kesimpulan turun 20 meter dengan FK yang kita dapat dengan menggunakan metode Bischoff yaitu 1,29, sedangkan menggunakan metode ordinary itu kita dapat 1,22. Jadi nilai faktor keamanan tersebut itu berada di sekitar batas minimum kestabilan yaitu FK 1,3, sehingga kondisi lereng dapat dikategorikan stabil, marginal hingga mendekati tidak stabil. Terutama berdasarkan hasil metode ordinary, terjadi penurunan nilai faktor keamanan yang signifikan dibanding kondisi penurunan 5 meter dan 10 meter, yang menunjukkan bahwa penambahan kedalaman penambangan berpengaruh langsung terhadap penurunan kestabilan lereng. Bidang gelincir kritis berkembang melalui lapisan dengan karakteristik mekanika relatif lebih lemah dan mengikuti arah kemiringan lapisan yang mengindikasikan potensi longsoran rotasi berskala besar. Kondisi lereng pada penurunan 20 meter tidak lagi memiliki margin keamanan yang memadai sehingga diperlukan tindakan pengendalian geoteknik sebelum dilakukannya penambangan lanjutan. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari analisis serta skenario dan juga kesimpulan yang sudah saya buat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.